Apa kabar pemirsa Untak TV? Selamat datang dalam program Untak News, rangkuman peristiwa seputar kegiatan kampus yang diselenggarakan di lingkungan Untak Semarang. Bersama saya Nata Ninggreta Prameswari, inilah kabar kampus selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, dalam rangka mengembangkan jejaring kolaborasi dan kerjasama, Untak Semarang bersama dengan 37 perguruan tinggi lain se-Jawa Tengah resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK dengan para pimpinan perguruan tinggi termasuk Profesor Dr. Andes Suparno MSI selaku Rektor Untak Semarang yang berlangsung di Gedung Grandika Bakri Praja di kawasan kantor Gubernur. Kerjasama ini akan berfokus pada beberapa bidang strategis, diantaranya pemberdayaan UMKM, penguatan wawasan kebangsaan, pendampingan desa wisata, dan pemberdayaan tukang tanggap bencana. Untak Semarang sebagai kampus nasionalis diproyeksikan akan menjadi garda depan dalam program penguatan wawasan kebangsaan. Beralih ke kabar kedua pemirsa, setelah sukses dengan berbagai prestasi MBKM di tahun 2024 lalu, Untak Semarang kini telah mempersiapkan para mahasiswanya untuk kembali berprestasi di tahun ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan digelarnya workshop penyusunan proposal 3 program, di antaranya program kreativitas mahasiswa, program pembinaan mahasiswa wirausaha, dan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Bertempat di Aula Fakultas Hukum, workshop ini dihadiri oleh narasumber utama Profesor Dr. Parmin MPD yang merupakan akademisi dari Universitas Negeri Semarang. Ia menekankan bahwa dalam mengikuti ketiga program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar menulis, namun juga mempersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Pemirsa Untak TV, Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-61 yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Perayaan tersebut menjadi momen seluruh sivitas yayasan untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Acara peringatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat dari lembaga-lembaga di bawah naungan yayasan, seperti Untak Semarang, Akademi Kesehatan 17 Semarang, dan SMK 17 Semarang, berlangsung hikmat dan penuh inspirasi di Geraha Kebangsaan. Ketua Pembina Ibu Profesor Dr. Sarsintorini Putra SHMH dalam sambutannya berharap bahwa generasi penerus harus tetap berpegang pada nilai nasionalis untuk membangun pendidikan yang inovatif dan berdaya saing. Setelah libur lebaran, segenap sivitas akademik baik dosen maupun tenaga kependidikan di bawah naungan YPP 17 Semarang mengadakan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah yang syarat dengan kehangatan dan kebersamaan. Dengan mengusung tema Taburkan Maaf, Sucikan Hati dalam Indahnya Kebersamaan, acara halal bihalal ini menjadi momen yang dinanti untuk merajut kembali tali persaudaraan pasca Ramadan. Kegiatan ini dihadiri oleh para dosen, staf pegawai, hingga beberapa alumni yang turut menambah keakraban suasana. Kita ke kabar lain pemirsa, setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati hari kelahiran Raden Ayu Kartini, sosok pahlawan nasional perempuan yang berjuang melawan diskriminasi terhadap kaum Hawa. Begitu pula dengan Untak Semarang, sebagai kampus nasionalis yang selalu mengenang jasa-jasa pahlawan, Untak juga memperingati Hari Kartini dengan menggelar upacara bendera dan beberapa agenda lain. Upacara dihadiri oleh Profesor Dr. Sarsintorini Putra SHMH selaku Ketua Pembina Yayasan. Bertindak sebagai pembina upacara, ia menegaskan pentingnya perempuan masa kini untuk tidak hanya sekedar berdaya, tetapi juga menjadi agen perubahan melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita perempuan itu bisa memilih pekerjaan apapun loh. Ini 1000 pekerjaan untuk perempuan gitu. Perempuan itu bisa memasak namanya singkong misalnya saja sudah sebetulnya itu bisa mandiri itu ya. Jadi perempuan itu harus mandiri, harus berprestasi, harus menginspirasi. Semangat Kartini di lingkungan Untak juga diwujudkan melalui berbagai perlombaan, di antaranya Lomba Show Keluasan dan Olah Makanan dari Labu Kuning. Selain itu, peringatan Kartini juga dimeriahkan dengan dialog akademis yang bertajuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan, yang menghadirkan narasumber kompeten yaitu Profesor Dr. Andarini Werdiningsih MS, selaku Dekan FISIP, didampingi Profesor Dr. Setiawati SHMH.
Pemirsa, kabar bahagia datang dari prestasi mahasiswa Fakultas Hukum yang baru saja berhasil unjuk gigi pada kejuaraan Muay Thai Open se-Jawa yang bertempat di GOR Universitas Semarang. Ia adalah Hendrikus Rahayan, mahasiswa yang sekaligus fighter Muay Thai yang pernah berkiprah di ajang One Pride MMA. Hendrikus yang merupakan mahasiswa asal Maluku berhasil mengalahkan lawannya pada kategori kelas senior elit 63,5 kg. Pemirsa Untak TV, kita telah sampai pada kabar terakhir sekaligus menjadi penutup Untak News edisi kali ini. Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang merusak sendi-sendi kehidupan, memiliki dampak yang sangat besar dan sangat merugikan. Tidak hanya menghambat pembangunan, korupsi juga memperburuk ekonomi negara dan merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting, salah satunya melalui pendidikan kepada generasi muda. Belum lama ini Untak Semarang kedatangan sosok penting, yaitu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mengisi kuliah umum tentang pendidikan anti korupsi. Dr. Fitroroh Cahyanto, SHMH, yang merupakan Wakil Ketua KPK saat ini yang juga alumni dari Fakultas Hukum Untak Semarang, memberikan edukasi tentang anti korupsi kepada sejumlah mahasiswa. Kuliah umum diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen KPK dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi sejak dini, terutama kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ya, sesungguhnya sangat urgensi sekali. Kenapa? Ya sebagaimana yang saya sampaikan, perilaku koruptif itu sudah dimulai dari sejak pendidikan itu sendiri. Maka tanpa memiliki kesadaran idealisme itu, maka kita menjadi terbiasa. Contoh konkret, kita nyontek. Itu sesungguhnya kan cikal bakal perilaku koruptif. Demikianlah Untak News edisi kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Untak TV untuk mendapatkan informasi terkini. Saya Nata Heninggreta Prameswari, sampai jumpa di Untak News edisi berikutnya. Salam Pancasila, Merdeka!